Anatomi dasar, terminologi anatomi, memahami istilah anatomi dalam bahasa Latin atau Inggris untuk menyebut posisi tubuh, seperti anterior, depan, vs posterior, belakang. Superior, atas, vs inferior, bawah. Medial, dekat garis tengah, vs lateral, jauh dari garis tengah. Terminologi anatomi adalah sistem istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur dan posisi tubuh manusia dengan cara yang konsisten dan akurat. Istilah-istilah ini sangat penting dalam bidang kedokteran, biologi, dan ilmu kesehatan lainnya, karena membantu para profesional medis, peneliti, dan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan jelas tentang struktur tubuh dan orientasinya. Terminologi anatomi menghindari kebingungannya deskripsi lokal yang dapat bervariasi antara individu, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih universal. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang terminologi anatomi yang mencakup posisi tubuh, arah, bidang, dan istilah-istilah penting yang digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian tubuh manusia. 1. Posisi dasar anatomi, anatomical position. Posisi anatomi dasar adalah posisi standar yang digunakan untuk menggambarkan tubuh manusia dalam studi anatomi. Semua deskripsi arah dan lokasi tubuh didasarkan pada posisi ini. Posisi anatomi. Tubuh manusia berdiri tegak. Kepala menghadap ke depan. Lengan berada di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kaki berdiri sejajar dan menghadap lurus ke depan, dengan jari kaki menghadap ke depan. Fungsi, posisi ini memberikan standar yang konsisten sehingga memudahkan dalam menggambarkan lokasi dan orientasi tubuh. 2. Terminologi arah, directional terms. Istilah arah digunakan untuk menjelaskan posisi atau hubungan suatu struktur tubuh terhadap struktur tubuh lainnya. Berikut adalah beberapa istilah arah yang penting. Superior, cranial. Mengacu pada arah yang lebih dekat ke bagian atas kepala atau lebih tinggi dalam tubuh. Contoh, otak berada superior terhadap sumsum tulang belakang. Inferior, caudal, mengacu pada arah yang lebih dekat ke bagian bawah tubuh atau lebih rendah. Contoh, perut berada inferior terhadap paru-paru. Anterior, ventral, mengacu pada arah yang lebih dekat ke bagian depan tubuh. Contoh, perut berada anterior terhadap punggung. Posterior, dorsal, mengacu pada arah yang lebih dekat ke bagian belakang tubuh. Contoh, punggung berada posterior terhadap dada. Medial, arah menuju garis tengah tubuh, atau lebih dekat ke sumbu tubuh. Contoh, hidung berada medial terhadap mata. Lateral, arah menjauhi garis tengah tubuh, atau lebih jauh dari sumbu tubuh.
Contoh, telinga berada lateral terhadap mata. Proksimal menunjukkan posisi yang lebih dekat ke titik asal atau bagian tubuh yang lebih sentral, misalnya, titik tempat lengan melekat pada tubuh. Contoh, lengan atas lebih proksimal dibandingkan dengan lengan bawah. Distal menunjukkan posisi yang lebih jauh dari titik asal atau bagian tubuh yang lebih sentral. Contoh, kaki lebih distal dibandingkan dengan paha. Superficial menunjukkan posisi yang lebih dekat ke permukaan tubuh. Contoh, kulit adalah superficial terhadap otot. Profundus, deep, menunjukkan posisi yang lebih jauh dari permukaan tubuh. Contoh, tulang lebih dalam, profundus, dibandingkan dengan otot. 3. Terminologi posisi, position terms. Istilah posisi menggambarkan orientasi atau hubungan tubuh dalam ruang atau terhadap struktur tubuh lainnya. Beberapa istilah posisi yang penting antara lain, supin. Posisi berbaring telentang dengan wajah menghadap ke atas. Prone. Posisi berbaring tengkurap dengan wajah menghadap ke bawah. Fowler's position, posisi duduk dengan tubuh sedikit dimiringkan ke depan. Sering digunakan untuk pasien yang membutuhkan bantuan pernapasan. Litotomi, posisi berbaring dengan kaki terangkat dan dibuka lebar, sering digunakan dalam pemeriksaan atau prosedur ginekologi. 4. Terminologi bidang, planes. Istilah bidang digunakan untuk menggambarkan pemotongan tubuh dalam berbagai arah. Ada 3 bidang utama yang digunakan dalam anatomi untuk menggambarkan irisan tubuh. Sagittal plane membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Jika bidang ini tepat di tengah tubuh, itu disebut median plane. Contoh, pemotongan tubuh secara vertikal dari depan ke belakang. Frontal, coronal plane membagi tubuh menjadi bagian depan, anterior, dan belakang, posterior. Contoh, pemotongan tubuh secara vertikal dari sisi ke sisi. Transversal, horizontal, plane, membagi tubuh menjadi bagian atas, superior, dan bawah, inferior. Contoh, pemotongan tubuh secara horizontal untuk melihat potongan tubuh bagian atas dan bawah. 5. Terminologi fungsi organ dan sistem tubuh. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fungsi dan struktur spesifik yang terdapat dalam sistem tubuh manusia. Organ, struktur yang memiliki fungsi khusus dalam tubuh, seperti jantung, ginjal, hati, dan sistem, kelompok organ yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Seperti sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan 6. Terminologi jaringan, tisu terminologi. Setiap jenis jaringan dalam tubuh memiliki nama dan deskripsi spesifik.
Beberapa istilah terkait jaringan tubuh meliputi epitel, jaringan yang melapisi permukaan tubuh, dan rongga tubuh. Ikat, jaringan yang menghubungkan atau mendukung bagian tubuh lainnya. Otot, jaringan yang terlibat dalam pergerakan tubuh. Saraf, jaringan yang mentransmisikan impuls listrik untuk mengkoordinasikan fungsi tubuh. 7. Terminologi pembuluh darah dan organ internal. Untuk menggambarkan lokasi atau struktur pembuluh darah dan organ internal, kita menggunakan istilah spesifik berikut: arteri, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Kapiler, pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena, tempat pertukaran gas dan nutrisi terjadi. Organ tubuh, mengacu pada struktur tubuh yang memiliki fungsi tertentu, seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, del. 8. Terminologi relatif. Beberapa istilah digunakan untuk menggambarkan hubungan atau komparasi antara satu struktur tubuh dengan struktur lainnya. Ipsilateral, berada pada sisi yang sama dari tubuh. Contoh: lengan kiri dan kaki kiri ipsilateral. Kontralateral, berada pada sisi yang berlawanan dari tubuh. Contoh: lengan kanan dan kaki kiri kontralateral. Bilaterally, mengacu pada kedua sisi tubuh. Contoh: kelainan ini dapat mempengaruhi kaki secara bilaterally. 9. Terminologi klasifikasi dan deskripsi struktur. Istilah-istilah ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai struktur anatomi secara rinci, foramen, lubang atau celah dalam tulang tempat pembuluh darah atau saraf melewati. Fosa, cekungan atau lekukan pada permukaan tulang. Kondil, bagian bulat dari tulang yang berfungsi sebagai titik pertemuan dengan tulang lain, sendi. Epikondil, area pada tulang di dekat kondilus yang berfungsi sebagai tempat perlekatan ligamen atau tendon. Tuberositas, area yang menonjol pada permukaan tulang untuk perlekatan otot. Kesimpulan, terminologi anatomi adalah sistem yang dirancang untuk memberi penjelasan yang jelas dan konsisten tentang tubuh manusia. Ini meliputi arah, posisi, bidang, dan deskripsi struktur tubuh, yang semuanya membantu dalam mendeskripsikan lokasi dan fungsi bagian tubuh dengan akurat. Pemahaman yang baik tentang istilah-istilah anatomi ini sangat penting dalam studi kedokteran dan ilmu kesehatan, karena memberikan bahasa yang tepat untuk mengkomunikasikan temuan dan diagnosis medis.